Oke, halo. Hari ini kita masuk di sesi MongoDB ya. Sesi ini kita akan belajar cara menginstal dan mencoba mengetik beberapa script ke dalam database yang sifatnya non-relasi. Pertama, kita coba install dulu aplikasi MongoDB di sini. Seperti ini, sangat sederhana ya. Jadi kalian tinggal instalasi, kita next saja, accept untuk termnya. Ini dipastikan kita pilih yang komplit ya. Jadi settingannya kita biarkan default saja. Lalu kita pilih next. Pastikan ini tercentang juga untuk menge-DB Kompas dan next lagi dan kita install. Nah, di dalam MongoDB server ini sebenarnya dia sudah terbawa juga dengan MongoDB Kompas gitu ya. Kalau muncul seperti ini kita tinggal lihat saja. MongoDB Kompas ini akan memudahkan kita untuk membuat database yang sifatnya non relasi atau database sifatnya berbasis objek gitu ya. Jadi kalau kita udah belajar kemarin terkait dengan database menggunakan MySQL yang sifatnya itu adalah relasi, bentuknya adalah tabel. Kali ini kita akan mengenal yang namanya collection gitu ya. Jadi database yang sifatnya collection, lalu kalian bebas untuk mengatur sifat dari datanya itu sendiri. Jadi kadang kalau kita butuh database yang sifatnya terlalu unik, mungkin kita bisa editing satu persatu di bagian datasetnya. Nah ini mungkin perlu waktu kurang lebih 5 menit ya, paling lambat. Jadi dia menginstall mulai dari server yang ada di dalam, kemudian menjalankan MongoDB Kompasnya juga di dalam. Nanti kita berlatih, adik-adik sekalian, kita berlatih cara membuat tabel, gitu ya. Jadi kita akan bikin tabel yang ada seperti ini ya. Jadi eh, berisi kolom ID dengan nama, ya. Lalu kita coba script di MongoDB Collection itu untuk buat seperti ini. Scriptnya itu butuh seperti ini, misalkan, gitu ya. Lalu nanti silahkan kalian uji coba berlatih membuat tabel seperti ini secara lengkap. Scriptnya itu seperti apa. Itu nanti kalian screenshot ya. Oke, kita kembali lagi lihat MongoDB-nya ya untuk dipastikan bahwa aplikasinya itu jalan dengan baik dan dia terinstall gitu ya. Oke, kita bisa lihat ya di sini MongoDB-nya udah jalan, eh, sudah selesai. Kemudian dari servernya juga akan menginstall MongoDB Kompas gitu ya. Jadi jalan seperti ini. Ini hampir mirip ketika kita menginstal kemarin SAM, lalu di dalam ada PHP Admin ya. Nah ini udah selesai adik-adik. Ini tinggal kita finish saja. Nah jika sudah selesai gitu ya. Pertama kita perhatikan ini adalah database servernya kita gitu ya. Ini adalah database servernya kita. Dan kita punya port di 27017. Dan untuk menjalankannya sangat gampang, kita tinggal klik connect saja. Nah, secara otomatis ini kita confirm aja ya bahwa versi DB2707 itu masih jalan namun sudah nggak gitu support gitu ya. Nah, di sini kita perhatikan bahwa kita punya database admin, kemudian config dan lokal. Sekarang kita perhatikan di sini kita punya data ID, ada kolom ID dan ada kolom nama. Jadi ketika dia dibuat kurang lebih seperti ini ya. Nah, kita buat dulu yang pertama. Kita bikin dulu pertama adalah database-nya gitu ya, adik-adik. Jadi step pertama adalah kita nambahin nama database-nya. Jadi langkahnya sama, ada tombol tambah di sini. Ini kita tinggal pencet tambah, create database. Kita bikin tabel mahasiswa, collection name-nya ini mirip namanya eh, tabel ya, data tabelnya. Misalkan tabelnya itu adalah tabel nilai. Kita create database, maka dia akan jadi seperti ini. Maka di sini bisa kita bilang bahwa kita sudah sukses membuat satu database namanya mahasiswa yang jalan di database Mongo localhost 27017. Nah, untuk menambahkan data di sini kita udah bisa ya, mau import JSON, mau CSV itu bisa juga. Kita mau coba nambah dokumen gitu ya. Nah, ini adalah contoh scriptnya. Jadi ada ID, lalu di dalam situ ada ID unik yang di generate otomatis gitu ya. Kita bisa bikin ID-nya sendiri. Misalkan tadi kita udah sepakat mau buat seperti ini, ID, nama, dan lain-lain. Di sangat gampang.
Skripnya ya tinggal kita buat dulu karena ini mini, ada cukup banyak. Bisa kita tes coba copy ini gitu ya. Script ini lalu kita coba masukkan. Lalu kita tinggal insert, maka secara otomatis ini akan jadi isian datanya. Nah, kelebihan dari database dari sifatnya non relasi gitu ya. Kalian bisa ngedit langsung ke masing-masing ID tersendiri karena kolomnya akan bisa diatur secara berpisah. Misal seperti ini, saya nyoba edit data yang di nomor 2 ini, lalu saya akan edit dokumennya. Kemudian saya nambahkan di dalam fieldnya itu ada tambahan collection yang lain yaitu misalkan alamat gitu ya. Lalu di sini saya akan edit misalkan alamatnya adalah Jalan Baji ATK nomor 20. Maka ini bisa kita update. Di sini juga otomatis ya, udah ngebaca ini adalah integer atau string. Lalu kita tinggal update. Maka di sini bisa diperhatikan eh, khusus untuk seed key dia punya alamat gitu ya. Sisanya yang lain itu tidak punya alamat. Jadi kita bisa atur lebih leluasa terkait dengan database-nya ini. Nah, silakan kalian coba explore. Latihannya adalah kalian bikin data ini gitu ya. Terus buat scriptnya yang seperti ini itu seperti apa gitu ya. Kalau kita menggunakan script MongoDB-nya secara langsung. Ulangi step-stepnya dari awal, lalu kalian buat screenshot langkah-langkahnya, lalu kalian upload ke dalam Drive gitu ya. Dalam Drive, dalam Drive, link, ya, lalu link Drive, upload ke dalam Classroom, ya, dalam Classroom, dan Drive yang berisi followernya kita. Ya, kurang lebih seperti itu. Selamat mengerjakan semuanya, ya. See you.